Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Iqra semuanya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus merasakan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang seberapa penting ya kita dalam membaca Al-Quran dan harus membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar sesuai kaidah-kaidah tajwid. Sebelum kita membahas itu, saya mau mengajak sahabat-sahabat Iqra dimanapun Anda berada untuk latihan membaca satu surah terakhir di Al-Quran, yaitu surah An-Nas. Silahkan nanti diikuti pelan-pelan, kita mulai baca satu ayat ayat per ayatnya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, insyaallah dari surah An-Nas yang sudah kita baca ini sebagai latihan awal dalam mengaplikasikan huruf-huruf hijaiyah yang sudah kita praktekkan satu demi satu yang sebelumnya pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas. Kenapa sahabat-sahabat Iqra kita harus membaca Al-Quran dengan tajwid? Saya akan mengambil dari sebuah matan yang ditulis oleh Imam Ibnul Jazariyah ya, dalam sebuah matannya yang berbunyi wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Ya. Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala berkata dalam matannya, yaitu wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu, bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid ya, hatmul lazimu, yaitu hukumnya wajib ya. Ketika kita membaca Al-Quran itu harus disertai dengan hukum-hukum tajwid yang berlaku. Kenapa? Man lam yusahhihil qur'ana athimu. Beliau melanjutkan dalam matannya, man lam, kata beliau, barang siapa yang tidak membetulkan bacaan Al-Qur'annya, yang dimaksud di sini adalah tidak membetulkan bacaan Al-Qur'annya dengan tajwid, nah penghujung matanya ini berbunyi athimu, yaitu berdosa. Barang siapa yang tidak membetulkan bacaan Al-Qur'annya, apalagi bisa kita tanda kutip dengan sengaja, ya kondisinya kita tahu, wah ternyata bacaan Al-Quran saya masih banyak kesalahan. Bacaan Al-Quran saya masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, kemudian dengan sengaja tidak mau membetulkan lagi, maka kata Imam Ibnul Jazariyah rahimahullah ta'ala, kondisi seperti ini termasuk athimu, yaitu berdosa. Lanjutannya yaitu li'annahu bihil ilahu anzala, karena Allah menurunkannya dengan tajwid. Ya, Allah menurunkan Al-Quran Al-Karim melalui malaikat Jibril, kemudian dilanjutkan kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan tajwid. Jadi ketika Al-Quran diturunkan ya melalui malaikat Jibril itu mencontohkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan tajwid. Ya.
Wa hakadza minhu ilaina wasala. Beliau kemudian melanjutkan, ya. Dan demikianlah dari Allah sampai kepada kita. Yang dimaksud di sini adalah proses turunnya Al-Qur'an itu, ya. Proses turunnya Al-Qur'an melalui Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, ya, sahabat-sahabat terdekat. Kemudian sahabat melanjutkan kepada murid-muridnya sampai hari ini kepada kita terima, ya. Makanya penting sahabat Iqra, ketika kita belajar Al-Qur'an, kita belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an, harus didampingi dengan guru. Saya pribadi sangat menyarankan kepada sahabat-sahabat Iqra agar mencari guru, ya, ketika membaca Al-Qur'an Al-Karim, ya. Dan juga ketika nanti sudah menemukan gurunya dan sudah bisa membaca Al-Qur'an itu dengan baik dan benar, sudah mengaplikasikan, ya, kaidah-kaidah tajwid yang sudah berlaku, maka ini penting kelanjutannya, yaitu saya kembali mengambil matan, ya, dari Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala. Di salah satu matanya bunyinya seperti ini. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'im bifakkihi. Ya. Beliau mengatakan tidak ada perbedaan. Walaisa bainahu wa baina tarkihi. Tidak ada perbedaan antara orang yang sudah mahir membaca Al-Qur'an, ya, bacaannya sudah bagus, makharijul hurufnya, ya, sudah bagus, sifat-sifatnya sudah tepat, dan hukum-hukum tajwidnya yang lain sudah terpenuhi secara sempurna, dengan orang yang masih terbata-bata atau bahkan orang yang belum belajar Al-Qur'an, ya, dengan takhusus atau intensif, ya, di kelas seperti itu. Tidak ada bedanya, kata Imam Ibnu Jazari, kecuali, nah, beliau melanjutkan, illa, kecuali apa? Riyadatum ri'im bifakkihi. Jadi tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali apa? Latihan dengan lisannya, ya. Kenapa lisan? Di awal pertemuan kita sempat menyinggung bahwa tujuan belajar Al-Qur'an, tujuan belajar tajwid, ya, yaitu agar apa? Menjaga lidah, menjaga lisan supaya tidak keliru, supaya tidak salah ketika membaca Al-Qur'an, ya. Ini menjadi penting. Perbedaannya yaitu, ya, tidak ada perbedaan kecuali orang itu latihan dengan lisannya. Bisa jadi nanti kondisinya, ya, A dan B. A ini sudah mahir membaca Al-Qur'an tapi tidak mau latihan. Artinya tilawahnya kurang, membaca Al-Qur'annya nanti mungkin semaunya sendiri gitu kan. Kemudian jarang-jarang, tidak latihan. Berbanding dengan yang B ini. Yang B tekun, latihan terus setiap hari, ya, setiap setelah selesai sholat latihan terus, bahkan selalu menemui gurunya. Nah ini, ya, itu yang kemudian yang akan menjadi yang paling baik, yaitu yang baik. Kenapa? Karena latihan terus dengan lisannya, ya. Ada besar kemungkinan bahwa yang A yang tadi yang sudah mahir, kualitas bacaannya nanti akan menurun. Ya, ini sahabat-sahabat Iqra semuanya, yuk, saya mengajak kepada semuanya untuk selalu memperbaiki, selalu punya keinginan yang kuat, ya, untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Sehingga pahala dari ayat-ayat, ya, huruf per huruf, juz demi juz yang kita baca dari Al-Qur'an Al-Karim, kita bisa mendapatkan pahala yang betul-betul sempurna. Yang salah satu yang sangat kita perlukan di dunia ini yaitu keberkahan. Keberkahan waktu, keberkahan aktivitas, semuanya. Ya, insya Allah ketika kita sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan mudah dan terasa ringan. Ya, alhamdulillah sahabat Iqra, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang berlimpah atas pertemuan ini. Mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan yang sehat. Terus bersama kami dalam program Iqra di channel Khazanah ini, insya Allah akan kita lanjutkan dengan bahasan-bahasan kaidah-kaidah tajwid yang lainnya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.